Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Majun FX. Nah, seperti biasa, karena ini weekend, saya akan sedikit update untuk skenario XAU USD ya teman-teman, dalam jangka waktu 1 minggu ke depan teman-teman. Minggu kemarin ini agak-agak mengecewakan ya, bukan karena loss. Kalau loss itu sudah biasa, loss profit itu udah wajar lah, udah jadi bagian dari kerjaan kita teman-teman. Yang namanya usaha itu pasti ada untung ada rugi gitu, tapi agak mengecewakan karena share limit saya nggak kejemput. Nah, seperti biasa teman-teman, eh, kadang kejemput kadang enggak teman-teman. Nah, kita bedah lagi market nih buat 1 minggu ke depan. Ini kalau skala H4 daily, H1 weekly itu turun ya teman-teman. Ini tidak tawar menawar ini bearish pokoknya, ini turun gitu kan. Karena ini weekly analisis, kita coba mulai dari candle weekly. Nah, ini si ngano apa? Ini spot SR, teman-teman. SR sudah di break sekarang. Ini bukan ingaf lagi, tapi udah break complete body. Nah, seperti itu. Ini body. Berarti kalau skala weekly, berarti goal tidak akan melebihi area ini dulu. Berarti flag range kita adalah di area ini teman-teman. Area untuk mencari sell ini adalah selebar kotak hitam yang saya kasih tebal ini nih. Kita lebarin lah, tarik jauh ke sana, kunci. Nah, seperti itu. Karena ini sudah complete breakout ya teman-teman. Kalau dilihat dari line chart juga, nah kan closing weekly sebelumnya kan di sini sudah di breakout, udah complete ini pergerakannya. Kita ganti lagi ke candle. Tapi masa iya sih kan kita mau cari zona selebar ini kan, nggak mungkin juga. Makanya kita akan perkecil area-areanya yang sekiranya masih layak lah buat entry gitu. Kita lihat dulu nih, ada apa sih gitu kan. Kalau ini flag range-nya weekly teman-teman, berarti area flag limitnya ada di sekitaran sini nih, sekitaran sini. Nah, sini. Nah, berarti kan kalau di weekly ini jadi flag limit, tapi kalau di skala H4 ke bawah ini bakal jadi minor flag range. Sama kayak gitu, kecil gitu kan skalanya. Kita main skala kecil gitu kan. Ini akan menjadi area flag limit, ini akan menjadi area flag limit. Nah, kalau ekstrimnya udah pasti ada di ujung sini teman-teman, udah pasti ada di ujung sini. Kita pakai bahu kiri seperti biasa, QML, terus kita kasih kotak sebagai area ekstrim atau area origin. Origin sell. Nah, kalau buat minggu depan sih saya pribadi ya teman-teman, saya masih cari-cari sell lah di dalam kotak ini nih, dalam kotak hitam ini yang saya kasih tebal ya, 3 pixel lah biar gede ini. Soalnya gimana ya, si harga ini belum berhasil memecahkan swing low yang ini, masih belum memecahkan swing low yang ini gitu. Swing low yang ini masih santuy ini, masih belum dipecahin gitu. Berarti kalau minggu depan titik tertinggi harga itu akan berada di sini, di area supply yang ini. Kita punya RBD alias origin di sini. Di sini kita punya origin sell. Cuman seperti biasa,
kita gunakan time frame kecil untuk mencari decision point yang lebih sempit. Nah, di sini kita punya bauri alias bahu kiri QML seperti itu. Kunci kita tandain ini si supply-nya ini di ujungnya nih sebagai zona nganu. Masih sama sih teman-teman kayak kemarin zona ini. Masih sama, zonanya masih sama. Berarti kemungkinan saya masih akan menunggu di sini buat minggu depan ya, menunggu di sini gitu. Kunci dengan target terdekat di sini. Tapi kalau ini tembus nih, kalau ini tembus berarti dalam skala minor trend goal ini akan berubah gitu, berubah ke atas. Sebenarnya nggak berubah sih, tetap akan ke bawah, cuman dia akan seolah-olah membuat minor trend gitu di time frame kecil untuk mengejar area origin di sini gitu, untuk mengejar area origin di sini kalau si flag limitnya sampai tembus seperti itu. Jadi kemungkinan kalau sampai ini si black limit ini yang kotak hitam tebal ini tembus gitu, kita akan seolah-olah uptrend ini kan, seolah-olah buy gitu. Kita akan mencari buy gitu, kita akan mulai mencari buy kalau ini tembus gitu, seperti ini. Nah kalau ini kalau kata orang SMC change of character kan, seperti itu. Nah tapi nanti kita tunggu ada struktur yang kedua biar enak gitu follow trennya gitu. Udah jadi kan tren minornya gitu, seperti ini gitu, kita akan follow. Tapi kalau ini belum tembus kita akan masih sell sampai ke tujuan utama goal di origin time frame weekly di bawah gitu, seperti itu. Tapi kalau tembus ya kita seolah-olah akan mencari pullback gitu. Kita akan entry berdasarkan pullback gitu kan. Buat orang yang intraday kan, gerakan seperti ini kan lumayan kalau ini tembus gitu kan. Misalkan ini tembus nih kan, jadi kemungkinan harga akan membabat ke atas terus sampai menemukan origin, baru dia lanjut lagi turun gitu, seperti itu teman-teman. Itu kan minor trendnya seperti itu kalau sampai 1902 ini tembus gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di area sini seperti yang udah temen-temen saya ini di grup ada yang ngechat katanya ini compression, ya bisa jadi gitu. Kalau udah ada change of character gitu kan, perubahan struktur awal gitu, change of character, terus disusul break of structure, perubahan struktur yang kedua, konfirmasinya gitu kan, kemungkinan yang ini akan dibabat habis teman-teman. Jadi jangan cari sell jangan cari sell di tempat-tempat kayak gini gitu, karena supply-nya udah habis gitu, udah nggak ada seller gitu di sini tuh. Kita akan tunggu benar-benar untuk nge-sell itu di area origin sini gitu, untuk lanjut lagi ke bawah atau dia akan diinggap lalu merubah tren di skala weekly gitu. Tapi untuk sementara selama area ini nggak tembus gitu ya, kemungkinan gue masih akan bermain di range yang ini gitu kan, di kotak hitam yang tebal ini gitu. Dia akan bermain-main di sini gitu, entah dia mau lanjut ke bawah atau dia mau break ke atas gitu. Kita nggak pernah tahu. Yang penting untuk nge-sell saya di sini aja dulu kan, besok gitu. Zonanya juga sempit lah, maksimal 20 pip lah tambah spread gitu kan, maksimal 20 pip tambah spread gitu. Saya akan tunggu di sini gitu, seperti itu. Sebenarnya kalau zonanya sih, zona sell-nya itu segede kotak hitam ini teman-teman, cuman saya presisikan gitu, antara dapat entry yang lebih sempit gitu atau nggak dapat sama sekali, seperti itu aja gitu. Buat teman-teman yang nggak terlalu peduli sama zona tipis, ya bisa sih sell sekotak hitam ini, tapi SL-nya sama gitu kan, di atas kotak hitam ini di sini gitu. Kalau entry dimulai dari sini gitu, dari kotak hitam ini SL-nya sama gitu. Kalau atau entry di 02 ini 1902 ya SL-nya juga sama di sini gitu. Ya, itu kan fungsinya adjustment atau mempersempit zona itu kayak gitu, biar SL-nya makin kecil gitu. Nah, terus gimana skenario yang kedua kalau seandainya zona ini mampu mereject harga sampai dia membuat new low gitu kan,
Kalau dia membuat new low di sini, membuat new low, berarti kita akan sambung tren gitu teman-teman. Kita akan sambung tren terus ke bawah, ngasih sell gitu kan. Ya mau gimana gitu kan, emang marketnya belum ngasih hint gitu, belum ngasih petunjuk buat kita buy gitu. Ya kita follow aja dulu apa yang ada gitu di chart gitu, jangan dilawan gitu. Seperti itu. Terus kalau nge-sell targetnya sampai mana? Ya seperti di, kalau buat teman-teman yang udah nonton tuh long term forecast XAUUSD, ya maybe di area sini teman-teman, di shadownya monthly bulan Februari ini, sini kunci sebagai area origin ini, origin buy. Nah seperti inilah kurang lebih. Nah berarti target buy-nya sih kalau zonanya segini teman-teman, kalau zonanya segini. Nah segini nih, candle merah terakhir sampai ke shadow terendah sini. Nah pengkolan yang ini teman-teman, seginilah kurang lebih segini nih. Ini pengkolan yang ini ada gerakan kan, rally base rally. Nah sebenarnya ke situ targetnya, itu kan ada gerakan rally base rally kayak huruf N nih, kayak gini nih. Nah targetnya di situ sebenarnya goal ini jangka panjang. Cuman saya akan memperkecil area dengan teknik adjustment, yaitu mencari area doji, candle doji atau candle base terakhir di sini, di bawah, paling bawah. Nah di sini dia di breaknya ada gerakan impulsif lah di sini. Setelah sideways lalu dihantam dengan gerakan impulsif. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi zona SND itu bukan hanya engulfing teman-teman, bukan gitu. Jadi SND itu intinya gerakan sideways, gerakan seimbang disusul gerakan tidak seimbang, seperti itu. Kayak gini kan gerakan seimbang nih, ada gerakan kayak gini kan, dia seimbang di sini nih, di area kotak biru ini nih, kayak gini. Terus jadi susul gerakan kenceng, nah itu SND gitu. Jadi bukan engulfing, bukan teman-teman, bukan sekedar gitu doang gitu, tapi gerakan yang seperti itu juga, seperti ini juga SND gitu, supply dan demand gitu teman-teman. Jadi bukan engulfing saja, bukan. Itu hanya sebatas pengetahuan umum saja teman-teman. Nah pokoknya seperti itulah gitu. Saya masih akan antri sell ini sini. Nah kalau tembus, misalkan tembus, nanti saya akan update lagi, kita akan ubah lagi skenario nya, atau kita tunggu dari change of character disusul break of structure gitu kan, disusul struktur yang konfirmasi gitu, biar kita bisa follow Minoten buat ngebuy sampai ke ini, ke area origin di 1986 seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, skenario untuk 1 minggu ke depan di goal. Pokoknya intinya gini, kalau selama kotak ini belum tembus, saya akan masih cari sell gitu, seperti itu teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman, karena ini jurnal pribadi ya, jadi harap berhati-hati, jangan ditelan bulat-bulat analisa saya teman-teman, apalagi kalau sampai dijadikan sinyal, itu sangat berbahaya itu. Kalau mau entry silahkan dianalisa ulang kembali, kalau cocok silahkan dipertimbangkan gitu, kalau nggak cocok di skip, harus di skip teman-teman. Nah ini teman-teman, buat teman-teman yang ingin bergabung dengan grup Telegram gitu, saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Ayo kita ramaikan grup teman-teman, kita curhat, sharing segala macam lah kayak gitu. Pokoknya kita curhat, sharing gitu, share mappingan gitu di situ. Kita nambah-nambah kenalan, nambah-nambah teman, nambah-nambah keluarga gitu kan. Kalau mau yang cari jodoh juga boleh lah. Seperti itu kurang lebih. Nah ini juga teman-teman, buat teman-teman yang sering nanya saya pakai broker apa gitu, silahkan cek juga di kolom deskripsi gitu. Pokoknya broker yang saya pakai itu nyaman kalau menurut saya pribadi gitu, walaupun itu broker luar gitu. Karena selain keunggulan yang sudah pernah saya sebutkan, broker itu dia pre swap gitu kan, gak ada komisi apapun di situ. Jadi benar-benar murah lah, broker yang nyaman gitu buat pemula, buat yang modal-modal kecil gitu, modal-modal receh gitu, cocok di situ. Oke teman-teman, sekian dulu analisa untuk minggu ini. Semoga minggu depan kita bisa profit lebih dari minggu ini, bisa konsisten lah, bisa mengawal emosi dan segala macamnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.